Hiruk-pikuk panggung hiburan memang bagai abai pada Cut Tari. Sejak kemelut hidup yang menerpanya reda, ia lebih banyak menghindari sorot kamera. Hari-harinya seolah sengaja dijauhkan dari berita, serta gemerlapnya dunia hiburan. Tidak hanya di depan kamera, Cut Tari juga seperti menghilang tiba-tiba. Di rumahnya pun tidak terlihat ada jejak aktivitasnya. Dan seperti ingin menepi dari dunia selebriti, kini Cut Tari tak terlacak. Tari itu sampai kapanpun nggak akan pernah jauh dari dunia entertainment. Sekarang pun juga bukan berarti karena dia nggak muncul di TV terus dia jauh dari dunia entertainment gitu. Dia masih di belakang layar kok. Dia masih ngurusin manajemen artisnya. Dia masih bikin. Setahu gue sih ya, dia sempat bilang dia mau bikin kayak film TV dan film layar lebar. Jadi masih ngurusin apa segala macam. Karena pernah ngobrol sama gue masalah bikin skrip. Jadi masih dunia entertainment, cuma kan dunia entertainment kan luas banget tuh, jadi nggak harus di depan layar juga gitu. Kalau aku salut sama Tari, dia justru orang yang belajar dari semua pengalaman hidupnya dia. Enggak, justru aku Tari ya. Tari itu banyak orang misalnya punya pengalaman gak enak dalam hidupnya, terus dia nggak mau belajar karena dia merasa dirinya benar. Tapi kalau Tari tuh dia apapun yang terjadi, dia tuh menyadari kesalahannya dia apa, terus udah gitu dia memperbaiki diri. Jadi mungkin pengalaman hidupnya jauh di atas kita semua ya. Tapi begitulah, hilangnya Cut Tari dari dunia artis rupanya memang ingin menyembunyikan sesuatu. Lihatlah isu yang beredar bahwa ia sengaja pergi ke luar negeri untuk menutupi kehamilannya. Gue malah baru tahu gitu, gue nggak pernah dengar sama sekali cerita bahwa Tari hamil lah apalah, nggak pernah sama sekali. Karena terakhir ketemu kayak 2 minggu lalu, 3 minggu lalu kita nggak pernah ngebahas masalah itu juga gitu. Yang aku tahu kabarnya baik-baik aja ya, semoga sih selalu baik-baik, sehat lah yang terpenting. Masalah nikah apa segala macam kita nggak pernah ngebahas sih. Kabar kehamilan Tari tentu saja menghentak pendengaran publik, sebab tidak pernah terdengar ia menikah dengan seseorang. Terakhir ditemui sebelum benar-benar menghilang, ia masih enggan berbicara tentang pasangan. Ersa Mayori, sahabatnya, justru menyebut Tari sudah bertemu dengan partner bisnisnya. Gimana nama Ersa? Orangnya paling diam. Lihat aja deh. Yang bisa jadi partner. Partner yang kayak gimana? Bukan cuma partner in love, tapi partner in life. Yeah. Sedap nggak tuh? Karena Tari itu menurut aku nggak bisa dapat modelan suami yang kamu harus A, B, C, D, F, G. Nggak bisa. Jadi harus dirangkul, harus jadi partner ya nggak? Nah, mending doain aja. Nanti kalau memang udah waktunya, ya kan? Pasti tahu, ya kan? Kevin dan Tari hanya sebatas urusan profesional. Mereka bernaung di satu manajemen, mereka berteman secara baik sampai saat ini. Saya tidak tahu ke depan, ya kita masing-masing tidak ada yang tahu kehidupan kita 5 menit, 10 menit yang akan datang. Saya pikir kalau ke depan itu adalah pilihan yang terbaik bagi Tari. Tentunya Tari pun harus berpikir apakah itu pilihan yang terbaik bagi Sydney, putri dia gitu. Menepi dari dunia selebriti yang ditinggalkan Cut Tari hanyalah misteri. Tak ada yang bisa mengendus keberadaannya, termasuk cerita berbalut isu kehamilan yang penuh tanya. Dan tanda tanya yang besar juga menyelimuti pernikahan Bella Sofie dan Suryono. Banyak yang bisa menjadi dasar untuk berprasangka melihat jalannya resepsi di Bali yang serba kikuk. Lantas sebenarnya siapakah Suryono? Mengapa ia terlihat tidak percaya diri saat mendampingi Bella Sofie?